Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke supermarket beli bumbu masak, pulangnya beli gorengan. Selamat datang di channel Bicara Pajak bersama saya, Faris Sustian. Nah, kali ini kita akan membahas masih seputar insentif PPh final UMKM. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang ini. Laporan realisasinya. Laporan realisasi insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Yang mana ini adalah step terakhir biar Anda mendapatkan insentif ini. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Yang pertama yang harus Anda lakukan, pertama adalah Anda harus ke situs pajak, alamatnya di pajak.go.id. Kemudian akan ada tampilan seperti ini, dan di kanan atas ada menu login. Nah, silakan Anda klik login di sini. Kemudian nanti akan menu masuk tampilan seperti ini. Sama seperti kalau Anda lapor e-filing, maka Anda diarahkan ke tampilan seperti ini. Seperti biasa, Anda akan login menggunakan nomor NPWP dan juga password e-filing Anda. Kalau ternyata belum registrasi atau lupa kata sandi, silakan pilih yang ada di bawah ini. Berikutnya akan muncul tampilan informasi seperti ini. Nah, untuk mendapatkan atau membuat laporan realisasi, Anda cukup ke menu layanan, kemudian silakan Anda scroll dan temukan menu ini, e-reporting untuk insentif COVID-19. Kalau ternyata menu ini belum ada, silakan Anda pilih profil, kemudian pilih aktivasi fitur layanan. Kemudian, kalau misalkan yang di sini belum dicentang, maka silakan Anda centang. Artinya, fitur ini belum aktif, berarti Anda harus aktifkan terlebih dahulu. Kemudian, silakan ubah fitur layanan. Nantinya, Anda akan sign out atau log out, kemudian Anda diminta untuk login kembali. Setelah berhasil login, silakan Anda masuk ke menu layanan kembali, kemudian Anda pilih e-reporting ini. E-reporting seperti yang di bawah. Kemudian, setelah masuk ke menu e-reporting, nantinya akan ada tampilan seperti ini. Untuk mendapatkan atau membuat laporan pertama kali, silakan menu tambah di sini. Kita klik tambah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, pelaporan baru. Jenis laporannya ada dua. Realisasi PPh final DTP ditanggung pemerintah atau realisasi fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Karena kita sedang membuat laporan PPh final UMKM ditanggung pemerintah, berarti kita pilihnya yang di atas, realisasi PPh final DTP. Nanti mungkin saya akan membuat tutorial berikutnya tentang fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Untuk kali ini, silakan pilih realisasi PPh final DTP, kemudian klik lanjutkan. Kemudian akan muncul kode keamanan. Silakan Anda klik kode keamanannya, sesuaikan dengan layar monitor Anda. Kemudian klik submit. Berikutnya akan muncul tampilan seperti ini. Masa pajaknya untuk masa April 2020, berarti nantinya ketika masa Mei, Juni, dan seterusnya, Anda juga harus lapor setiap bulan. Maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Artinya, kalau sekarang Anda lapornya untuk masa April, berarti paling lambat Anda harus lapornya di tanggal 20 Mei 2020 ini. Nah, kemudian, apa yang harus saya laporkan? Sebelumnya, Anda silakan download formulirnya atau format realisasinya atau format laporannya di menu ini.
Nanti uploadnya di sini ya, file uploadnya. Tapi sebelumnya Anda harus download format laporannya terlebih dahulu di menu ini. Formatnya adalah Excel. Kemudian nantinya penamaan formatnya seperti ini. Penamaan formatnya seperti jadi formatnya harus disamakan dengan yang ada di sini. Contohnya, penamaannya kenapa berderet-deret seperti ini? Yang pertama adalah untuk yang A itu ada 15 digit NPWP yang paling depan, itu ada 15 digit nomor NPWP Anda. Kemudian 2 digit untuk masa pajak, 2 digit untuk masa pajak akhir, berarti kalau masa April berarti sesuai dengan yang ada di contoh 0404. Kemudian 2020 ini untuk digit tahun pajak. Kemudian 01 itu untuk digit kode pelaporan realisasinya. Kemudian 00 atau 2 digit ini untuk pembetulan. Artinya kalau misalkan Anda masih lapor, misalkan sekarang lapor kemudian ternyata mau dibetulkan laporannya, Anda silakan misalkan 01, 02 dan seterusnya. Silakan Anda ubah ke 01, 02. Jadi tapi kalau misalkan untuk pertama kali lapor berarti kodenya adalah 00. Kurang lebih kalau kita sudah mendownload format laporannya akan muncul, nanti akan klik submit. Nah, laporannya seperti apa? Laporannya seperti ini Excel-nya. Ada 2 sheet. Yang pertama adalah untuk pemotong atau pemungut, dan yang kedua untuk yang lainnya. Mana yang harus Anda isi? Kalau misalkan Anda transaksi dengan pemotong atau pemungut, semisal Dinas Pendidikan atau bendahara pemerintah atau BUMN atau yang sejenisnya yang pemotong atau pemungut, atau perusahaan misalkan sebagai pemotong. Nah, silakan Anda tulis lokasi usahanya di mana. Jadi kalau misalkan Anda punya cabang beberapa, silakan tulis NPWP masing-masing cabangnya, lokasinya di mana saja. Kemudian NPWP pemotongnya, NPWP bendahara atau NPWP perusahaan yang memotong pajaknya. Kemudian peredaran brutonya berapa. Kemudian PPh finalnya, artinya kan kalau ini berarti silakan Anda kalikan 0,5%. Jadi kalau misalkan peredaran brutonya misalkan 100 juta, berarti PPh finalnya berarti kita kalikan 0,5%. Itu untuk sheet yang pemotong atau pemungut. Sementara kalau yang sheet lainnya, itu perbedaannya hanya dia tidak ada kolom NPWP pemotong atau pemungut. Jadi cukup nomor, kemudian lokasi usaha, NPWP, kalau ada cabang beberapa, misalkan Anda punya franchise misalkan, atau katakanlah punya usaha yang memiliki cabang di beberapa lokasi, silakan Anda tuliskan lokasinya di mana saja, kemudian NPWP cabangnya di mana saja, berapa NPWP cabangnya, kemudian peredaran bruto masing-masing cabang berapa, kemudian PPh finalnya silakan Anda kalikan 0,5% dari peredaran bruto. Jadi rumusnya ini silakan Anda kalikan 0,5%. Setelah itu kita simpan sesuai dengan format yang tadi, sesuai dengan format yang seperti ini. Format penamaannya, penamaan filenya kita format, tetap menggunakan file Excel. Ekstensinya adalah XLSX. Kemudian setelah itu Anda silakan upload ke sini, pilih file realisasinya, kemudian kita pilih submit. Nah, setelah kita submit, maka akan muncul tampilan seperti ini. Akan kembali ke tampilan awal di dashboard e-reporting. Nantinya, pelaporan Anda sudah muncul di sini. Jenis pelaporannya adalah realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk masa pajak April tahun 2020. Nomor BPS-nya nanti akan muncul, kemudian tanggal BPS-nya. Kemudian di sini itu silakan di sini adalah kalau misalkan Anda mau download bukti penerimaan elektroniknya. Jadi BPS-nya kalau misalkan Anda mau download silakan klik aksi di sini. Terus kemudian bulan berikutnya Anda laporkan lagi seperti yang untuk masa April ini.
setiap bulan sampai dengan masa September. Artinya, sampai dengan masa Oktober, Anda tetap harus lapor di sini, di e-reporting ini. Setiap bulan, maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Tapi saya sarankan, maksimal Anda harus lapor itu di awal bulan. Tanggal 1, 2, dan 3. Karena untuk menghindari server atau Anda kelupaan lapor. Karena kenapa? Karena kalau Anda tidak lapor ini, tidak laporkan realisasinya, maka Anda tetap dianggap tidak bisa menggunakan insentif. Makanya kenapa pentingnya ada laporan ini, laporan realisasi, karena kalau Anda tidak laporkan ini, maka kita anggap walaupun Anda sudah punya surat keterangan, tapi Anda belum melaporkan realisasinya, maka kita anggap Anda tidak menggunakan insentif ini. Artinya kita masih bisa menagih PPh final UMKM sebesar 0,5%-nya. Seperti itu. Jadi jangan sampai lupa atau telat untuk melaporkan laporan realisasi ini. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda hubungin AR Anda atau ke KPP di mana Anda terdaftar. Terima kasih atas waktunya. Semoga tutorial ini bisa membantu. Silakan subscribe jika Anda suka, atau like, atau bunyikan notif untuk update-update terbaru seputar perpajakan. Jangan lupa juga silakan dengarkan podcast saya di Spotify atau di Google Podcast di Bicara Pajak Podcast. Atau follow akun Instagram saya di Faris Yustian, atau silakan kalau ada pertanyaan, silakan alamatkan ke email saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.